Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sehat, sukacita, dan penuh syukur untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Kami nyatakan syukur kami atas berkat yang Kau berikan kepada kami berupa keselamatan dan juga kesehatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan menolong, menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pada pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Bangkit dari Kegagalan. Permintaan Yesus pada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya sungguh di luar perkiraan Petrus. Bagaimana mungkin ia yang gagal menyangkal malah dipanggil untuk mengemban tugas gembala? Petrus terpaku keluh. Ia hanya mampu mengulang penggalan pertanyaan sebagai jawaban. Hanya itu yang ia lakukan, sebab hatinya diliputi rasa malu karena penyangkalan yang ia buat. Jika dulu ia ceplas-ceplos penuh percaya diri, kini ia jadi pribadi yang suka membisu karena malu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu persis kegagalan dan ketakutan Petrus karena ia tidak membuat klarifikasi permasalahan yang sudah berlalu. Sebaliknya, Yesus menggunakan pendekatan kasih dengan sapaan cinta. Mula-mula, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Inilah titik balik hidup Petrus. Ia mengalami perubahan yang dimulai dari hati. Hati yang dipulih ampuni. Petrus sekarang bukan hanya makin mengenal hati Yesus, ia juga dirahmati dengan hati seorang gembala. Ini nampak jelas dari apa yang ditulisnya di kemudian hari dalam surat yang sudah kita baca tadi
dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Itu surat yang paling lengkap dan paling jelas membahas hati seorang gembala. Dan ini dituliskan oleh Petrus, rasul yang pernah gagal, agar orang lain jangan gagal, dan agar orang yang gagal bisa bangkit berdiri untuk tegar melayani Tuhan kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jika kita pernah terpuruk, ambruk, atau gagal terjungkal, janganlah menyerah kalah. Mari bangkit, sebab bisa jadi kegagalan kita itu justru dipakai Tuhan menjadi titik balik panggilan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang telah memberikan kekuatan di dalam kami menghadapi kegagalan untuk bisa bangkit kembali. Kami mau menyerahkan aktivitas hari ini. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.